Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini anak-anakku semua kelas 9A dan kelas 9B? Semoga kalian semua masih dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk pertemuan SKI kali ini kita masuk pada kerajaan Islam di Pulau Jawa, yaitu Kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram Islam. Sebelum kita masuk materi, marilah kita awali dulu pertemuan kali ini dengan bacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah ini dapat memudahkan kita semua dalam memahami materi yang akan kita pelajari pada kali ini. Langsung saja kita buka modulnya halaman 24. Modulnya halaman 24 yang akan kita pelajari kali ini yaitu Kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram ini merupakan kerajaan Islam yang ada di Pulau Jawa. Kemarin kita sudah mempelajari yang pertama, kita mempelajari tentang Kerajaan Demak. Terus yang kedua, kerajaan Islam di Pulau Jawa, kerajaan apa kemarin? Kedua yaitu Kerajaan Pajang. Sekarang yang ketiga kita akan mempelajari tentang Kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram tepatnya dulu yaitu di daerah Yogyakarta di Kota Gede. Sudah membuat skema? Sudah apa belum? Belum ya. Karena kemarin saya tunggu, tugasnya belum ada yang mengumpulkan untuk kelas 9. Semua 9A dan 9B. Yang baru mengumpulkan kemarin kelas 8 sudah tugasnya. Nanti dikumpulkan ya, dikerjakan buat skema kerajaan Islam yang ada di Pulau Jawa. Belum ada nilai yang masuk untuk kelas 9 karena belum pernah mengumpulkan tugas. Untuk SKI. Langsung saja kita masuk pada Kerajaan Mataram. Ini diperhatikan. Kerajaan Mataram ini adalah kerajaan Islam di Pulau Jawa yang didirikan oleh pendirinya bernama Sutawijaya, keturunan dari Ki Ageng Pemanahan. Dia ini mendapat hadiah sebidang tanah dari Raja Pajang, yaitu siapa? Sultan Hadiwijaya. Hadiah dari Sultan Hadiwijaya Raja Pajang, kerajaan Islam sebelum Mataram. Sedangkan kerajaan Mataram pada masa keemasannya dapat menyatukan tanah Jawa, Pulau Jawa dan Madura ini bisa bersatu. Sistem pemerintahan yang dianut kerajaan Mataram Islam adalah dewa atau raja. Jadi raja itu dianggap dewa karena raja itu yang menentukan semua apa yang diputuskan untuk kerajaan tersebut. Artinya pusat kekuasaan tertinggi dan mutlak ada pada diri sultan atau raja tadi. Seorang raja sering digambarkan memiliki sifat keramat. Jadi apa yang dikatakan dan kebijaksanaannya terpancar dari kejernihan air muka dan kewibawaannya yang tiada tara. Makanya raja ini juga dianggap sebagai apa tadi? Dewa. Selain sultan, ada juga pejabat penting yang membantu raja. Ini diperhatikan. Raja Kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram ini rajanya dianggap sebagai dewa. Yang membantu yaitu priyayi dan ada juga panglima perang. Nah, atau dipanggil apa? Kusuma Dayu. Terus perwira rendahan namanya apa? Yuda Negara. Setelah itu raja yang kedua namanya siapa? Panembahan Senopati. Ini raja yang kedua. Raja yang kedua namanya Panembahan Senopati. Gelarnya apa? Sutawijaya. Beliau meninggal pada tahun 1523. Setelah ini meninggal, dia digantikan oleh raja selanjutnya. Siapa raja selanjutnya? Raden Mas Jolang. Ini Raden Mas Jolang
Diperhatikan di modulnya dia memimpin sekitar kurang lebih 12 tahun. Raden Mas Jolang ini juga mendapat gelar Panembahan Anyokrowati. Ini gelarnya karena raja itu punya banyak gelar, nggih. Raja ini beberapa kali melakukan serangan terhadap kerajaan yang ingin melepaskan diri dari kerajaan Mataram Islam. Jadi tidak banyak berita atau sumber sejarah yang mencatat tentang Raden Mas Jolang. Selain itu, Raden Mas Jolang ini juga punya gelar lagi. Tadi gelarnya apa? Panembahan Anyokrowati. Dia juga punya gelar Panembahan Sedo ing Krapyak. Kenapa? Karena beliau meninggal dan dimakamkan di Krapyak. Makanya gelarnya Panembahan Sedo ing Krapyak. Terus raja yang selanjutnya yaitu apa? Raden Mas Rangsang. Raden Mas Rangsang atau Sultan Agung. Ini raja terbesar di kerajaan Mataram Islam. Setelah diangkat sebagai raja, Raden Mas Rangsang mendapat gelar lagi Sultan Hanyokrokusumo Senopati ing Alogo Ngabdurrahman. Ini gelarnya. Digarisbawahi atau dibuat skema yang kiranya penting. Masa pemerintahannya sekitar kurang lebih 32 tahun. Mas Rangsang ini lebih dikenal dengan nama Sultan Agung. Dia ini punya cita-cita yang besar untuk kerajaan Mataram Islam. Cita-citanya itu ada dua. Pertama, mempersatukan seluruh Jawa di bawah kekuasaan kerajaan Mataram Islam. Terus mengusir VOC atau Belanda dengan melakukan penyerangan terhadap Batavia. Ini yang dilakukan oleh Raden Mas Rangsang. Di antara daerah yang dikuasai Raden Mas Rangsang adalah Gresik. Ini bisa menjadi di bawah kerajaan Mataram Islam. Surabaya, Kediri, Pasuruan, Tuban. Selanjutnya Lasem, Pamekasan, dan Sumenep. Dan di luar Jawa kekuasaannya juga meluas sampai Palembang, Kalimantan, dan Goa di Sulawesi itu. Sultan Agung ini akhirnya meninggal pada tahun 1645 dan dimakamkan di Imogiri. Setelah ini meninggal digantikan putranya. Namanya siapa? Amangkurat I. Itu di modul halaman 26, nggih. Amangkurat I ini memimpin kurang stabil. Pemerintahannya kurang stabil. Kenapa? Karena banyak ketidakpuasan dan terjadi pemberontakan di mana-mana. Pada waktu itu terjadi pemberontakan yang besar, yaitu apa? Pemberontakan dari Trunajaya. Ini pemberontakan Trunajaya. Dia ketika memberontak, dia memaksa Amangkurat untuk bersekutu dengan VOC. Disuruh bersekutu dengan VOC. Selain itu, akhirnya dia wafat di Tegal Arum pada tahun 1677 dan ketika mengungsi sehingga dia dijuluki sebagai Sunan Tegal Arum. Beliau mengungsi karena mau dibunuh oleh Trunajaya karena tidak mau bersekutu dengan VOC. Setelah itu dilanjutkan putranya yaitu Amangkurat II. Kesultanan digantikan oleh Amangkurat II yang memerintah kerajaan Mataram Islam. Di bawah pemerintahannya, wilayah kekuasaan Mataram semakin sempit karena sudah banyak dikuasai oleh VOC atau Belanda. Di ibu kota ini dia menjadikan Desa Wonokerto yang diberi nama Kartasuria. Ini Amangkurat menjalankan pemerintahannya terhadap sisa-sisa kerajaan Mataram. Sekarang sudah sempit karena sudah banyak pemberontak dan meninggal pada tahun 1703 Masehi. Meninggal digantikan lagi selanjutnya yaitu Amangkurat yang ketiga. Pengganti Amangkurat kedua berturut-turut adalah Amangkurat ketiga, terus Pakubuwana Amangkurat keempat, Pakubuwana II itu penggantinya. Selain itu VOC tidak menyukai Amangkurat ketiga karena dia selalu menentang VOC sehingga VOC mengangkat Pakubuwana pertama menjadi raja. Akibatnya Mataram memiliki dua raja, yaitu siapa rajanya tadi? Amangkurat ketiga dan Pakubuwana pertama.
pertama, satu kerajaan dipimpin dua raja menjadikan kerajaan ini tidak stabil. Setelah itu terjadilah kekacauan politik. Lalu Amangkurat ketiga memberontak dan ditangkap di Batavia, dibuang ke Ceylon. Lalu siapa yang memimpin? Yang memimpin yaitu Pakubuwana yang pertama. Kekacauan politik Mataram ini terjadi dapat diselesaikan pada masa Pakubuwana ketiga. Setelah pembagian wilayah Mataram akhirnya dibagi dua karena rajanya ada dua, yaitu pertama Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta. Pembagian ini tertuang pada perjanjian, namanya perjanjian apa? Giyanti. Nama ini diambil dari lokasi penandatanganan di sebelah timur kota Karanganyar, Jawa Tengah, yaitu namanya Giyanti. Berakhirlah kerajaan Mataram sebagai satu kesatuan politik dan wilayah, dan Kesultanan Yogyakarta dan Kesunanan Surakarta adalah ahli waris dari kerajaan Mataram Islam. Inilah sejarah kerajaan Mataram Islam. Intinya, suatu kerajaan kalau ada dua pemimpin itu pasti menjadikan kerajaan itu menjadi runtuh. Jadi semua apa yang terjadi kita harus menghormati seorang pemimpin yang ada di lingkungan kita. Kalau kita pengen semuanya berjalan lancar dan damai. Demikianlah untuk sejarah kerajaan Mataram Islam. Tugas kalian buat skema nggih. Kesultanan Cirebon, Kesultanan Banten, Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Banten. Selain itu ada juga kerajaan Islam di Sumatera. Itu buat skema juga. Semua kerajaan dibuat skema sampai belakang ya, biar mempermudah kita untuk memahami materi yang akan kita pelajari besok, ya. Demikian untuk materi SKI kelas 9. Sampai di sini pertemuan kali ini. Semoga membawa manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.